persilahkan Roh Kudus Engkau hadir. Kami tahu, yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat rindu untuk memberkati setiap kami. Amin. Bagi setiap hati yang rindu, bagi setiap orang yang mengetuk pintu, Allah memberikan jawaban. Amin. Pagi hari ini biar pintu-pintu itu terbuka bagi setiap kami Tuhan. Dan biar itu menjadi sebuah jawaban di dalam hati setiap kami. Supaya kami bisa melihat kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, kekuatan-Mu, dan kekuasaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap kami yang mau sepakat dan percaya bahwa kami semua sudah diberikan anugerah yang ajaib dari Tuhan untuk menerima semuanya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami sebenarnya berikan judul gratitude, yaitu rasa syukur atau rasa mengucap syukur, rasa berterima kasih. Saya mau sedikit kesaksian. Kami baru saja pulang dari Cirebon. Perjalanan kami Bapak Ibu Saudara harus dipenuhi dengan rasa syukur. Jadi ada cerita yang menarik. Tiap kali kami mau keluar kota dan rame-rame bareng-bareng, artinya kan harus naik mobil yang cukup besar. Jadi kami sudah tahu, wah ini bakalan naik mobil yang dulu disebut kakap hitam ya. Wah ini kita akan naik mobil Elgrand. Jujur kami itu bukan favorit kami untuk naik mobil itu. Karena dia ini kan mobil masih dari Jepang, dia build up dari Jepang. Semua joknya itu bahan leather, bahan kulitnya itu baunya itu agak lumayan. Nah pasti ibunda itu langsung mempersiapkan. Tolong dikasih kopi katanya. Wah pasti selalu ada kopi bubuk gitu supaya baunya itu gak terlalu menyengat. Karena sebenarnya yang paling susah dengan bau itu adalah beliau. Tapi sebenarnya saya dan istri juga kami sudah mikir, waduh ini nanti kalau perjalanan sudah bayangin lewat Weleri terus jalannya kayak gitu terus baunya kayak gitu. Bayanginnya enek, waduh bayanginnya enek, ini gimana ini ya. Berangkatlah Bapak Ibu Saudara, dan inilah titik-titik di mana kita belajar mengucap syukur. Di satu titik setelah kita melewati Weleri yang tadinya adalah sebuah mimpi buruk, tapi ya sudah dilewati, maka muncullah jalan tol. Jadi setelah Weleri kan jalan tol, wah kita sudah bahagia, wah akhirnya jalan tol. Karena apa? Anak kami ini, ya mungkin ada bayi lain yang mirip, banyak cerita yang sama Bapak Ibu Saudara, bahwa anak ini ketika mobil ini jalannya jadi langsam gitu ya, lancar, itu dia akan lebih enak dan dia bisa mudah tertidur. Jadi anak kami sudah menunggu-nunggu nih, wah tol supaya dia tidur terlelap. Wah tidur terlelap kan enak, orang tuanya juga bisa istirahat, sudah tinggal perjalanan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tidurlah si kecil.
Kami pakai car seat karena memang kami latih dia dari kecil. Supaya kalau misal pergi kemana-mana dia akan duduk di situ dengan tenang, nyaman dan tidur. Tidurlah. Wah, kami sudah berpikir wah semuanya akhirnya ajaib. Mengucap syukur. Jalanlah Bapak Ibu Saudara. Dan tidak lama sudah mulai agak, waktu itu mungkin jam 10 ke atas, mau jam 11-an. Kan mulai panas. Kami ini mulai bingung. Ini kenapa ya? Kok panas sekali ya? Opanya ngalah, opanya itu duduk di belakang. Opanya ngalah demi cucu ya. Duduk di belakang, sudah mulai. Tolong AC-nya didinginin. Wah, tak pikir-pikir, iya ya kok agak panas. Mas Andi dinginin AC belakang, AC depan kita dinginin. Lama-lama, Mas ini kok AC kenapa ya? Ini bermasalah ini pasti. Wah ini terjadi lagi. Jadi dulu pernah kejadian lagi. Waduh ini kita dinginin gak ngefek Bapak Ibu Saudara. Kipas doang rasanya, angin doang. Dan apa yang terjadi? Memang betul perjalanannya sudah langsam, sudah enak. Si kecil sudah tidur, tapi si kecil itu sangat tidak betah panas. Jadi muncullah problem kedua. Keringetanlah dia. Dan kami sudah melihat, wah ini mulai gelisah ini. Gimana ini, enggak bisa tidur. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, bangunlah si kecil ini dengan penuh keringat. Rambutnya, badannya penuh keringat. Berhentilah kami di rest area. Langsung udah kita cari rest area dulu. Kita berhenti dulu. Siapa tahu saya bilang, kita matiin mesinnya, nanti dinyalain bisa bener lagi AC-nya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, kami berhenti. Kami masuk salah satu minimarket. Terus cuman beli minum, beli cemilan, ada sofanya kami duduk. Lumayan ada AC ngadem. Kami ngobrol di situ. Dan maminya bilang, "Enggak apa-apa Daviel, kita belajar mengucap syukur dalam segala kondisi dan keadaan. Kamu masih kecil, ayo enggak apa-apa kita mengucap syukur." Saya berdoa dalam hati, saya berkata, ya gimana ya? Jujur Bapak Ibu Saudara dalam hati, coba berangkatnya enggak naik ini. Coba kita 2 mobil, coba ini, coba. Pasti kan banyak. Selalu manusia itu gitu. Betul? Pasti merasa bahwa wah bisa menyesal, bisa mencari alternatif, terus akan berpikir seperti itu. Tapi ketika maminya gendong ini si kecil ini terus bilang, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa sumuk dikit, ini kan udah ngadem. Oh iya bener, kok ya pas. AC mati di depan ada rest area, kita bisa ngadem. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, AC-nya bisa kembali dingin. Walaupun setelah itu memang harus diservis ketika kami sampai di Cirebon. Tapi itulah kuncinya Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur. Nah, kita akan pagi hari ini sama-sama belajar judulnya gratitude. Kita akan melihat yang pertama, next, tentang hati yang mengucap syukur. Kita belajar dari cara Tuhan mendidik bangsa Israel yang sejak keluar dari Mesir, bangsa Israel memang bangsa yang selalu bersungut-sungut. Kenapa Bapak Ibu Saudara kami pakai cerita tentang anak kecil? Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita
mengajari anak kecil, mendidik anak kecil, biasanya kita ini punya rewards and punishment, ya. Hadiah atau hukuman, betul? Jadi kalau sama anak kecil biasanya siapa coba Bapak Ibu Saudara yang modelnya itu kita itu gini seringkali, ayo mau gak gini, nanti ada hadiahnya. Pastikan anak itu semangat, betul? Kalau kami pergi ke Solo, biasanya ketemu ponakan dengan opanya, selalu dipanggil dan namanya Jonas ya. Ayo Jonas, sini, cium opa, besok kita pergi jalan-jalan. Wah langsung semangat. Sama Bapak Ibu Saudara, sadarkah Tuhan mengajar bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu masih seperti mengajar kanak-kanak? Kok bisa? Ayat-ayat yang kita bisa baca Bapak Ibu Saudara, rata-rata di perjanjian lama itu sifatnya kok transaksional. Tapi coba bayangkan bangsa Israel yang baru keluar, ibaratnya ini masih bayi. Baru keluar dari Mesir. Dan diproses sedemikian rupa, makanya bangsa Israel ini bersungut-sungut sedemikian rupa, mereka susah untuk mengucap syukur. Karena mereka merasa, kenapa Tuhan? Jadi susah aku. Engkau bebaskan tapi kami jadi susah, mau makan gak bisa. Tuhan kasih mana nih? Mau makan, Tuhan kirim burung puyuh nih. Cara Tuhan mendidik masih seperti mendidik kanak-kanak. Contohnya ini Bapak Ibu Saudara. Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Luar biasa. Sangat luar biasa. Berkat Tuhan yang dijanjikan sangat luar biasa. Tapi, nah ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa seringkali kita ini harus belajar sesuatu itu secara keseluruhan. Jangan kita ambil sepotong-sepotong terus kita klaim-klaim pakai ini, ayat ini. Kenapa banyak orang kecewa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak mau belajar seutuhnya. Nah, kita lihat next. Tapi apakah ini pemahaman yang penuh tentang Alkitab? Jika iya, mengapa ketika kita melihat Alkitab tidak selalu demikian? Loh, benar loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bacanya cuman itu terus kita klaim-klaim, ternyata loh. Yeremia 12 ayat pertama berkata, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Ayat 21 ayat 7, mengapa orang fasik bertambah kuat? Mazmur 73 ayat 3 berkata, sebab aku cemburu pada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang-orang perjanjian lama pun menemukan bahwa orang jahat menjadi makmur dan orang benar hidup sengsara. Duh, gimana? Jadi apakah terus perjanjian lama itu enggak kepake? Kepake Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita bisa belajar dari situ? Berapa banyak kita belajar bagaimana Tuhan mendidik bangsa Israel supaya kita tidak seperti itu. Supaya kita tidak jadi bangsa yang bersungut-sungut. Kita perlu memahami bahwa janji perjanjian lama sebagian besar bersifat nasional atau kolektif, bukan
individu. Nah, ini yang penting. Ini penting sekali. Kita percaya Tuhan memberkati. Kita perkatakan firman dan segala macam itu enggak salah Bapak Ibu Saudara, itu baik. Tapi kalau kita ambil cuplik itu, terus kita pakai buat, janji Tuhan kayak gini. Seringkali kita tidak menyadari, Alkitab itu ditulis untuk kita, bukan kepada kita. Sebagai satu kesatuan. Supaya kita ini bisa memahami karakter Allah. Menerima keselamatan. Supaya kita bisa pahami, oh ternyata Tuhan tidak sekecil itu. Ternyata Alkitab ini saling satu sama lain ini ada sambungannya. Dan dari situlah supaya kita bisa mempelajari Bapak Ibu Saudara. Supaya kita gak lagi kecewa. Karena berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang dari zaman dulu itu ketika sudah ada acara yang namanya kelimpahan, apalagi pokoknya yang agak temanya ini agak berkat, kelimpahan, golden era, apalagi wah itu biasanya Bapak Ibu Saudara berbondong-bondong orang-orang yang datang. Tapi kembali lagi, kalau kita cuman mau secuplik itunya, kita tidak mendapatkan yang lain. Semuanya jadinya percuma. Karena kita hanya memahami hanya satu bagian. Nah, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Ini ayat yang paling sering dipakai dan diambil untuk, nah ini, untuk jangan-jangan memanipulasi agar orang memberi perpuluhan. Loh, padahal aslinya, nah kita lihat. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Yang tadi dibilang di perjanjian lama sebagian banyak, sebagian besar itu tujuannya kepada sebuah bangsa. Kepada sebuah bangsa, bangsa Israel, bukan individu. Kecuali Tuhan ngomong berjanji pada Abraham, nah itu individu. Bisa dipahami? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan ketika saya mempelajari, Bapak Ibu Saudara, saya baca di banyak artikel di internet, saya mendapatkan satu kesimpulan tentang kitab Maleakhi. Ternyata intinya global message atau pesan yang secara keseluruhan adalah Tuhan mengirim Maleakhi ini untuk mengingatkan bangsa Israel tentang dosa-dosa mereka dan, nah ini penting, restore the relationship with God. Tuhan itu rindu untuk memulihkan, mengembalikan hubungan bangsa Israel dengan Allahnya. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan ajari bangsa Israel, kamu ini dari keluar dari Mesir sampai Maleakhi, kamu ini bangsa yang tidak mengucap syukur.
Bahkan dikatakan apa? Menipu Allah. Malah semakin gak benar bangsa Israel. Semakin masuk kepada satu titik di mana Tuhan itu mengirim Maleakhi ini benar-benar untuk menegur. Ini adalah sebenarnya ini Tuhan ini marah sama bangsa Israel. Tapi berapa banyak orang yang pakai ayat ini untuk ayo kita tuh harus perpuluhan supaya Tuhan bukakan tingkap langit. Alkitabnya ngomongnya gitu. Loh, Alkitab ini ngomong backgroundnya apa? Tuhan lagi marah. Sampai Tuhan bilang, ujilah aku. Alkitab ini ngomong kepada suatu bangsa, bukan suatu pribadi. Sedangkan intinya Tuhan mau mengembalikan hubungannya dengan Tuhan. Loh, itulah makanya perjanjian baru itu ada. Tuhan mengembalikan segala relationship antara manusia dengan Tuhan. Dan dari situ justru dengan ucapan syukur kita seharusnya memberikan lebih dari bangsa Israel dulu. Amin. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara jadi sebuah kunci. Hati yang mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara tahu kalau istri saya ini seharusnya pagi hari ini kesaksian, tapi jadi saya saksikan sedikit. Bapak Ibu Saudara tahu istri saya ini kami bertemu itu sebenarnya cukup singkat waktunya. Dan setelah itu dia harus pindah ke Temanggung. Dia meninggalkan sangat banyak kenyamanan sebenarnya dalam hidupnya. Dari pekerjaannya, dari komunitasnya yang di gerejanya yang lama, komselnya, teman-temannya, semua itu sebenarnya dia tinggalkan. Dan memasuki masa-masa transisi yang sebenarnya cepat. Begitu cepat ya. Dari menikah, terus sekarang sudah punya anak, sekarang anaknya sudah 5 bulan. Jadi itu sebenarnya cukup cepat. Jadi sebenarnya sangat banyak hal yang perlu diproses. Bahwa di dalam ibaratnya masa transisi yang dia ini sebenarnya membutuhkan teman, membutuhkan komunitas dan segala macam yang menurut dia relate tahu ya Bapak Ibu Saudara, yang bisa satu sama lain ini, oh iya aku ngalami juga yang sama. Nah teman-temannya yang baru punya anak itu juga pada di Solo. Jadi sebenarnya jauh, hanya bisa kontak-kontak lewat WhatsApp atau lewat Messenger atau apapun yang bisa telepon atau gimana. Tapi dalam melalui proses ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tiba-tiba Tuhan itu sebenarnya memberikan sebuah, kalau saya bilang memberikan sebuah apa ya, penghiburan. Kalau zaman sekarang healing. Nah Bapak Ibu Saudara tahu, kami kan baru pulang dari Australia beberapa waktu lalu. Sebenarnya kami itu bukan jadwalnya pergi ke Australia. Harusnya Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tapi Tuhan itu aneh, seringkali Tuhan itu memaksa sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi Tuhan itu lucu tapi keren gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya itu males ke Australia. Kenapa? Karena semuanya mahal. Karena kami waktu itu ke Hong Kong ketemu dengan Victor. Dan Australia itu mirip sama Hong Kong mahalnya. Wah makanya saya itu males jujur. Waduh gak usah ke Australia lah. Nanti aja lah. Males. Tapi ajaibnya Tuhan. Waktu itu
Bapak dan Ibu apply visa 3 minggu baru keluar. Saya, Gaby, Daviel apply visa berapa? 1 minggu ya? 6 hari. Langsung keluar. Tapi kita juga ya ajaib ya. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa oh ya udah pergi, ya udah yang penting punya visa. Kami cuma berpikir ya udah yang penting cuma punya visa. Tapi ternyata Tuhan itu melihat hati dari istri saya. Dan di tengah-tengah segala hal yang sedang ditempuh, bagaimana semua harus transisi, ngurus anak dan segala macam. Ternyata Tuhan itu ngajarin untuk mengucap syukur. Dan tiba-tiba dia itu nyeletuk, Han, kalau kita ini udah ada visa, kenapa kita enggak pergi aja sih sama Pak Oma? Waduh, kembalilah. Aduh, beli pampers aja mahal, harus nunggu tanggal kembar. Aduh, beli kebutuhan Daviel, baju yang baru 3 bulan udah gak cukup lagi. Aduh, kenapa harus pergi? Pertanyaan saya. Ya kan aku belum pernah ke Australia. Ya sudah, kita berdoa saja. Ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah itu saya itu baru ingat. Tuhan itu ajaib loh. Perginya kemarin ya 2025 ya. Dikasih sangunya kapan Bapak Ibu Saudara? Dari kami menikah. Loh, ajaib toh. Tapi kami itu lupa, tidak ingat. Kalau ada pernah orang yang ngasih Australian dollar. Dan kami juga tidak tahu itu jumlahnya berapa. Sampai kami itu kaget sendiri. Jadi kami itu saya bilang, dah dicek dulu Australian dollarnya. Itu udah beli tiket padahal, tapi fokus packing karena bawaannya Daviel ini Bapak Ibu Saudara menginap sehari sama 7 hari sama. Jadi mendingan 7 hari sekalian ya. Gak dicek-cek, saya itu yang penasaran terus. Mbok dicek, mbok dang dijupuk lho duitnya. Masih diberangkas. Yo, aduh, coba diambil. Hari demi hari tak tungguin ini berapa sih? Dan pas diambil Bapak Ibu Saudara, kaget. Berapa? Hah? Mosok segitu? Wah, kalau segitu ya kita gak usah tuker uang, kayaknya cukup loh. Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata di tengah segala pertempuran hidupnya, di mana dia berjuang Bapak Ibu Saudara. Ketika kita belajar untuk berhenti, mengkontrol segala situasi, kondisi, kita berhenti untuk khawatir. Ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan jauh. Loh. Ternyata jauh-jauh hari Tuhan sudah memberikan. Dan sampai hari itu kami baru tahu. Sedemikian waktu ternyata buat pergi. Supaya istri saya bisa healing. Supaya dia ini bisa sedikit terhibur. Dari segala yang kerepotan dalam mengurus baby dan segala macamnya ini. Ajaib Bapak Ibu Saudara Tuhan itu. Amin. Itu yang pertama tentang mengucap syukur. Yang berikutnya, dan kalau Bapak Ibu Saudara percaya,
kalau Tuhan itu menjanjikan kelimpahan. Yang pertama kita ini harus punya hati yang mengucap syukur karena apa? Karena kita tidak seperti bangsa Israel yang ketika mereka masih baru keluar, mereka bersungut-sungut, mereka seperti kanak-kanak. Jadi salah satu ciri dari kedewasaan yang Tuhan rindukan supaya Tuhan ini bisa percayakan kelimpahan adalah hati yang mau mengucap syukur. Dan yang berikutnya adalah hati yang rela. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan di Sion kemarin. Saya sangat suka dengan cara penjelasan dari Ibu Nani waktu ibadah di sini. Ketika beliau menyampaikan tentang bayar harga. Kenapa? Bayar harga ini memang sesuatu yang harus dilakukan karena ada kerelaan. Sedangkan seringkali kita merasa bahwa membayar itu dengan kekuatan. Nah, rela berkorban ini padahal Bapak Ibu Saudara. Kunci dari kata-kata kunci dari bayar harga adalah rela berkorban. Kerelaan ini muncul karena cinta. Loh, ada Bapak Ibu Saudara rela yang gak tulus ada. Jawus lah. Tapi rela sejatinya itu muncul karena sesuatu yang tulus. Karena cinta, nah itu baru rela. Kalau kepaksa, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ternyata itu belum rela. Bisa dipahami? Rela berkorban tidak mengharapkan imbalan. Nah, jadi bukan kalau aku hidup kudus, kalau aku memberi persembahan atau perpuluhan, maka Tuhan akan memberi kelimpahan. Itu, nah tadi bisa lihat ya, zaman bangsa Israel dulu waktu dididik. Karena ini bangsa tidak tahu berterima kasih, tidak mengucap syukur, Tuhan mendidik. Jadi caranya gitu. Yang tadi ayat-ayatnya diiming-imingi, dimarahi. Itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan sudah menegur bangsa Israel, dia rindukan ada relationship. Dan ketika Tuhan mati buat kita, menebus dosa kita, maka semua ini berubah. Jadi dasarnya relationship bukan transaksional. Rela yang dimaksudkan, makanya kenapa waktu itu Bu Nani menggunakan contoh. Beberapa contoh tentang kerelaan. Kerelaan itu untuk mengikis kedagingan kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Dasarnya relationship. Kenapa sih kok kedagingan ini harus digigis terus? Karena Allah itu roh. Makanya kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Sedangkan kalau daging kita terlalu kuat, gimana caranya supaya kita ini hidup dalam roh? Karena Allah itu roh. Gimana caranya kita nyembah Tuhan? Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kita merasa bahwa, oh Tuhan, aku sudah memberikan ini, sudah memberikan ini. Mana bagianku? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak semua kelimpahan itu selalu berbicara mengenai material. Ada satu kisah di Alkitab mengenai Cornelius. Cornelius ini Bapak Ibu Saudara adalah seorang perwira pasukan Italia. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Nah, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius.
seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, ini kita baca. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Loh, hebat ya. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia ini saleh dan udah gitu memberi banyak sedekah lagi. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Cerita singkatnya Bapak Ibu Saudara, si Cornelius ini yang bukan orang Yahudi, dia ini didatangi malaikat. Dan ternyata malaikat ini cerita singkatnya mempertemukan Cornelius dengan Petrus. Yang Petrus pun juga mendapatkan penglihatan, Cornelius juga didatangi malaikat. Dihubungkan sedemikian rupa. Yang Cornelius lakukan dengan dasar kerelaan dan kesetiaan. Dia takut akan Allah, bahkan dia memberi banyak sedekah pada umat Yahudi. Tapi yang dia dapatkan, apakah Cornelius mendapatkan harta yang lebih berbanyak dan berlimpah? Alkitab tidak katakan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan kirim malaikat Tuhan. Tuhan kirim Petrus untuk memberkati orang non-Yahudi. Jadi kalau kita tahu backgroundnya orang Yahudi dengan non-Yahudi pada waktu itu, mereka tidak boleh saling banyak berhubungan. Makanya Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria juga tidak bisa, loh Tuhan kamu kan Yahudi, kayak gitu. Jadi rasanya beda. Bahkan setelah itu makanya di satu titik Petrus itu sampai bilang, dia itu baru tahu Tuhan itu tidak membedakan manusia. Dan di situ bahkan ayat sebelum itu Saulus didatangi Tuhan untuk menjadi Paulus. Jadi semua ini bersambungan. Nanti lain waktu mungkin saya akan bahas lebih mengenai ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentang Cornelius ini, dia sudah memberi. Dia memberi. Tapi yang dia tuai, berkat rohani, berkat jiwa. Petrus ini disuruh Tuhan datang hanya untuk supaya mereka ini mendengarkan firman, supaya mereka ini dilawat oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca lanjutannya, Roh Kudus melawat orang non-Yahudi. Dan Cornelius ini adalah salah satu non-Yahudi yang menjadi Kristen. Berlanjut Bapak Ibu Saudara, cerita kami waktu kami pergi ke Australia. Singkat cerita, pulang dari Australia Bapak Ibu Saudara, kami ini sudah di depan counter, bawaan sangat banyak. Kami sudah siap-siap, bawa ekstra bag, tas ekstra. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, karena memang waktu di sana banyak orang yang ngasih berkat, ngasih oleh-oleh lah. Terus Bapak ini sudah beli vitamin, masih orang ngasih lagi. Ajaib. Tapi begitu mau check in Bapak Ibu Saudara, barulah kita melihat, waduh, ini sudah overweight. Jadi si
penjaga counternya ini dia bilang, ini sudah kelebihan, awal itu kalau nggak salah 8 kilo. Terus saya coba untuk sedikit argumen, tapi kan ada 10 kilo untuk baby. Nah dia bilang, wah tapi ini sebenarnya terpisah, harusnya untuk baby tidak bisa dijadikan satu dengan bagasi yang dewasa. Wah kok kayak gitu? Di Indonesia enggak waktu kami berangkat. Ya iya, wong berangkat enggak overweight ya toh, pulangnya overweight. Nah jadilah mereka mulai berargumen, tapi terus puji Tuhan orangnya ini baik. Kami sudah deg-degan, waduh ini suruh bayar gak ya? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kami berangkat dari Solo, kami itu sudah harus membayar kelebihan. Baik Bapak Ibu Saudara, orang ini dia bilang, ya sudah saya usahakan. Dia ketak. Akhirnya oke, ya udah gak apa-apa. Dimasukkan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu hari itu ketika kami mau pulang, ada orang, salah satu saudara kami di sana yang menitipkan sebuah kejutan. Sebenarnya kejutan itu, kenapa kami bilang kejutan? Karena itu sesuatu yang memang mengejutkan buat kami dan itu sesuatu yang tidak ringan. Bapak Ibu Saudara tahu stick golf? Stick golf itu kan ujungnya ada kepalanya. Nah, itu dititipkan kepada kami, mau diambil di Jakarta. Dan kami nggak mikir panjang, oh iya enggak apa-apa. Karena kami merasa bahwa oh iya kan bagasi kami banyak, tambah ada bagasi baby. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, hari itu sudah berlebih. Wah, pusinglah kami. Setelah itu, ketika udah diberesin semua, sudah oh ya oke, selesai check-in. Saya harus antar lagi stroller untuk bayi. Dan itu puji Tuhannya digratiskan. Karena itu stroller untuk bayi. Kalau enggak tambah lagi bebannya ini. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, ada satu bagasi lagi yang belum dimasukkan. Waduh, pusinglah kami Bapak Ibu Saudara. Ya ini memang sih, bawaan Davial memang banyak, oleh-olehnya memang banyak. Terus gimana ini Tuhan? Puji Tuhan memang Bapak Ibu Saudara yang saya saksikan ketika Tuhan itu sudah ngasih sangu itu, ternyata sampai kami pulang itu masih ada sisa. Terus kami itu sudah berpikir ya sudahlah kalau memang harus bayar ya sudah. Jangan-jangan memang ini Tuhan berikan berlebih untuk itu. Ya sudah. Terus opa oma juga sepakat ya udahlah kalau bayar ya sudah mau gimana lagi. Sudah di sini masa barang-barang ini dikasih orang nggak dibawa pulang. Datanglah kembali saya ke counter Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang, sorry tadi ada bagasi yang belum dimasukkan, belum di-check-in. Itu lumayan berat. Saya kasih boarding pass. Nah boarding pass atau tiket ini kan kita biasanya tergantung nama ya Bapak Ibu Saudara ya. Tergantung nama nanti masih ada berapa kilo untuk kita bisa masukin bagasi. Saya gak ingat waktu itu saya kasihkan boarding pass siapa. Petugasnya dengan santai cuman, udah gak ada barang lagi? Gak ada. Oke. Nih. Resip tagnya dari bagasi. Saya hampir bertanya, ini bayar berapa? Tapi karena dia cuman, udah ada bagasi lain enggak? Jadi saya terdiam. Saya agak melongo gitu ya, nge-pause gitu sebentar. Loh, ini gitu. Terus, oh iya udah cuman ini aja. Oh ya oke, kalau gitu selanjutnya. Bapak Ibu Saudara itu udah
Yang tadi itu udah mepet, udah overweight, tambah satu lagi, kudunya bayar toh, ya toh. Kok enggak bayar? Kok bisa? Ya mboh, siapa tahu ada malaikat datang ya, kayak Cornelius gitu ya. Enggak bayar, masih turah, gitu kan? Enggak tahu kita. Sebelum itu mungkin enggak tahu. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, kita udah rela mau bayar, kita udah rela mau melakukan. Apa ya, Tuhan itu mengembalikan dengan sama. Oh, materi dengan materi. Kami sudah berpikir bahwa oh mungkin Tuhan itu dulu berkatin, ya ini sisanya itu buat bayar ini. Ternyata enggak Bapak Ibu Saudara. Kelimpahan yang Tuhan berikan bisa jadi dalam bentuk sebuah anugerah. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwani, terserah Tuhan. Amin. Loh wong podo enake ora usah bayar. Enggak dapat uang sih, tapi dapat sebuah kemudahan. Saya balik, saya ketemu dengan semua, saya bilang, semua langsung bertanya, bayar berapa Vin? Gak bayar. Hah? Yaudah ayo langsung masuk, cepat masuk. Karena cepat-cepat buru-buru, semua wah langsung di packing, langsung masuk kita. Masuklah kami ke security. Mau sampai security Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya, itu kepala stick golf di mana? Oh, saya langsung bertanya. Kenapa saya bertanya Bapak Ibu Saudara? Ketika saya ini dititipin satu koper tak angkat, iki kok abote nemen. Koper sopo, isine apa? Saya bertanya, mah kok berat banget ini koper, isine apa? Lah itu sih ada titipan. Waduh, saya bilang, itu kepala stick golfnya itu di sini. Iya, gimana? Gimana? Oh, paniklah, panik. Terus gimana dong? Terus gimana? Wah, kenapa panik Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara tahu kepala stick golf itu terbuat dari apa? Dari besi. Dia berat, bundar dan ujungnya ini ada kayak lancipnya gini buat dipasang ke sticknya. Nah, kalau dilihat sama security kira-kira boleh lolos apa enggak? Wong besi ada tusuk aneh gitu, ayo. Walaupun sudah di packing dengan rapih, dengan wah kardus dan segala selotip yang lakban yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Mulailah kami ini bingung, waduh gimana ini? Saya ini buka Google Bapak Ibu Saudara. Saya cari tahu apakah boleh masuk ke dalam pesawat. Google, AI, semua berkata tidak boleh. Karena apa? Berbahaya. Betul? Udah besi, tajam. Tidak boleh. Saya cari lagi kedua kalinya dengan detail pesawat ini. Apakah boleh untuk bawa di carry-on kepala stick golf ini? Dikatakan lagi tidak boleh. Pusinglah kami Bapak Ibu Saudara. Dan di situ saya sudah mikir, dah gini. Ini tak laporin aja ke security-nya supaya saya boleh keluar untuk masukin satu koper ini sekalian. Udahlah masukin aja ke check-in supaya ini bisa ke bawah. Saya bilang udah yang lain masuk, nanti udah saya yang ngurusin keluar. Saya sudah pikir kayak gitu. Saya datanglah ke security-nya, saya bilang,
Ini kalau mau keluar lagi gimana? Karena saya mau lupa check-in barang. Si security-nya ini bilang, oh bisa sih lewat situ, tapi kamu bawa apa? Waduh, kan jadi menakutkan ini. Nah, dia mungkin mulai curiga, ini kamu bawa apa nih? Kok kamu gak jadi masuk gitu ya? Kok kamu lupa? Itu tak jelasin, bawa club head untuk stick golf. Dia diem, dia bingung. Waduh, ini malah bingung. Hari itu dia panggil kepala security-nya. Sebentar ya, saya tanyakan. Datanglah kepala security-nya, badannya gede, kepalanya agak botak gitu. Sudah datang, gimana? Ini mau tanya, ini ada bawa kepala dari stick golf, apakah boleh dan bisa untuk masuk? Sudah, jangan santai. Cuman kepalanya aja kan, nggak bawa stick? Enggak bawa stick, kepalanya aja. It's okay. Hah? Google kok kalah ya? Terus, oh iya oke. Oke, langsung aja. Dan ketika di security gitu, dia ini masih dengan santainya, kepala security-nya itu ngomong, gimana? Kamu beli kepala stick golf merek apa? Waduh, saya juga gak tahu, tapi ternyata dia ini rupanya penghobi golf, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia itu dengan santainya dia ngomong kayak gitu. Saya ini masih deg-degan, saya masih belum bisa percaya. Lewat security bener, dibuka. Wah, ini kalau suruh buka semua repot, sudah di packing dengan rapih. Dia ditanyain, ini apa? Wah, kan galak ya. Kan dia yang jaga ini kan gak ada hubungan dengan yang kepala security waktu itu. Ini apa? Wah, galak Bapak Ibu Saudara. Dipanggilin lagi petugas security yang lain. Ditanyain. Oh boleh. Gak apa-apa, boleh. Ajaib Bapak Ibu Saudara. Setelah itu di packing lagi, ditutup, maksudnya dimasukin lagi ke dalam koper. Jalanlah kami keluar. Kebetulan kepala security ini lewat lagi. Dan dia ngomong apa? All good? Semua baik? Semua aman? Aku bilang, all good, thank you sir. Lihat Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan, berkat yang Tuhan beri, tidak selalu kelimpahan itu berupa hal yang material. Kita ini punya hati yang ucap syukur, punya hati yang rela. Berapa kali? 3 kali Bapak Ibu Saudara. 3 kali sudah masukin barang overweight. Lolos kemurahan Tuhan. 2 kali, 3 kali. Kami semua itu sudah rela, udahlah kalau harus bayar, udahlah kalau harus ngurus lagi, ya sudah. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ini keren. Kenapa keren? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena iman kita. Loh, kok bisa? Bapak Ibu Saudara. Salah satu karunia Roh Kudus. Karunia iman. Jadi iman kita, bahkan iman yang dikatakan menyelamatkan ini bukan hasil pekerjaan kita. Kita sudah mengucap syukur, kita sudah rela. Itu semua pun bukan kekuatan
kemampuan kesanggupan kita. Bukan pekerjaan kita, bukan iman, bukan kehebatan kita. Tapi itu semua adalah karunia daripada Tuhan. Pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara, berapa banyak di antara kita yang seringkali ketika kita sudah merasa bahwa aku sudah bisa Tuhan untuk rela. Ketika Tuhan berikan jawaban, kita merasa, oh aku sudah berhasil untuk rela. Oh aku sudah bisa punya iman. Dan ketika ada tantangan kehidupan yang berikutnya datang, kita bisa gagal. Karena kesombongan kita. Karena kita merasa bahwa, oh aku yang lalu bisa kok. Aku yang lalu sudah beriman. Aku yang lalu sudah rela. Ternyata itu semua adalah pemberian Allah. Amin. Dan kelimpahan Bapak Ibu Saudara tidak selalu berbicara mengenai material. Hati yang mengucap syukur, hati yang rela, itu yang akan mengalahkan dan menghancurkan setiap kekhawatiran. Apa yang dunia ini sedang sebarkan hari-hari ini, kekhawatiran, ketakutan. Tapi sekali lagi, Tuhan janjikan kelimpahan. Amin. Amin. Dan kelimpahan itu semua bermula dari hati kita masing-masing. Pagi hari ini Tuhan ajari setiap hati untuk mau bersyukur, untuk mau rela. Karena kami tahu Tuhan, kelimpahan datangnya dari Engkau Jehovah Jireh. Maka kami melihat, mengejar Engkau Sang Jehovah Jireh. Allah kami, Allah yang memberkati. Kami tahu Tuhan, Engkau akan berkati seperti Kornelius dengan berkat jiwa, berkat rohani, bahkan berkat materi. Kami tahu anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau rindu mengembalikan hubungan setiap kami dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya kekhawatiran sudah dihancurkan. Amin. Kami terima ketenangan yang daripada-Mu. Karena Jehovah Jireh ada di pihak kami. Allah yang melihat, Allah yang menyediakan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang memberikan hidup yang berkelimpahan. Karena Engkau sudah miskin, Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau sudah menebus dan Engkau sudah menang. Kemenangan itu Tuhan jadi bagian setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan menerima dengan hati yang mengucap syukur, semuanya sepakat katakan amin.